Hai semuanya, selamat datang di channel Bonbon. Selama ini kita telah mengenal berbagai tumbuhan dan tanaman yang dimodifikasi secara genetik oleh manusia. Misalnya, semangka kotak, tomat apel, melon apel, anggur tanpa biji, dan lain sebagainya. Ternyata, tak hanya kepada tumbuhan loh para peneliti melakukan modifikasi genetik ini. Bahkan hewan pun bisa dimodifikasi genetik oleh para ilmuwan. Selama bertahun-tahun lamanya, para peneliti berusaha mencari resep-resep yang pas untuk menciptakan hewan super dari modifikasi ilmiah. Banyak orang di dunia yang mengecamnya karena dianggap tak etis dan melanggar norma agama. Namun, hal ini tidak menghentikan langkah mereka untuk terus melakukan modifikasi genetik terhadap hewan. Kira-kira, hewan apa aja sih yang sudah dimodifikasi genetik oleh para ilmuwan di dunia ini? Kalian juga pasti penasaran kan? Oleh sebab itu, Bonbon sudah merangkumkan 7 hewan hasil modifikasi genetik oleh manusia. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe channel Bonbon agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bonbon. Kita mulai dari nomor 7. Rupi, anjing yang menyala di dalam keadaan gelap. Kalian pasti sering melihat baju, sepatu, topi, gelang, dan lain sebagainya yang bisa menyala di dalam keadaan gelap. Tapi bisa nggak sih kalian ngebayangin apa jadinya jika ada anjing yang memiliki kemampuan tersebut yang tubuhnya bisa menyala di dalam keadaan gelap? Para ilmuwan menamainya Rupi. Rupi merupakan anak anjing yang mampu menyala di dalam keadaan gelap. Rupi dan keempat saudaranya dimodifikasi menggunakan DNA ubur-ubur. Setelah melalui tahap yang panjang, anak anjing tersebut pun dapat mengeluarkan sinar berwarna merah ketika ditaruh di bawah sinar UV. Namun, sebenarnya bukan itu tujuan dari studi ini guys. Para ilmuwan ingin melihat bagaimana genetik diturunkan sehingga mereka bisa menemukan cara mengobati penyakit-penyakit turunan anjing seperti kanker, kebutaan, dan narkolepsi. 6. Sapi perah untuk orang yang alergi produk susu. Pernah gak sih guys kita ngebayangin seekor sapi perah dimodifikasi untuk menghasilkan susu yang lebih berkualitas dan yang lebih baik daripada sapi perah pada umumnya? Berbeda dengan sapi perah pada umumnya, sapi perah ini telah dimodifikasi untuk menghasilkan susu yang tidak membuat alergi beberapa orang yang alergi terhadap produk susu. Menurut statistik US National Library of Medicine, setidaknya 65% di dunia memiliki alergi produk susu sapi. Mereka akan mual, gatal, muntah, atau bahkan sakit setelah mengonsumsi susu sapi, keju, yogurt, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki hal ini, para peneliti memodifikasi genetik sapi sehingga mereka menghasilkan susu tanpa laktoglobulin. Tak hanya itu, susu sapi super ini memiliki kalsium lebih banyak sehingga lebih bergizi dan bermanfaat bagi manusia. 5. Babi yang mampu mendonorkan organnya. Babi bisa mendonorkan organnya. Gimana caranya ya guys? Banyak kita dengar di Indonesia dan negara tetangga terjadi adanya penculikan anak di bawah umur, lalu organ-organ tubuhnya dijual loh guys oleh para pelakunya. Kebutuhan akan donor organ di dunia tidak akan pernah mencukupi. Menurut statistik dari organ donor, hanya tersedia 39,7 ribu donor untuk 112 ribu orang yang membutuhkannya. Itulah kenapa terciptanya gagasan untuk memodifikasi genetik babi agar bisa menjadi sumber donor yang dikemukakan oleh peneliti asal Harvard University. Dilansir dari Nature, peneliti masih berusaha untuk menyesuaikan genetik babi tersebut dengan manusia. Tak hanya itu, mereka juga harus mengeliminasi porcine endogen retrovirus atau PERS dan parasit lain agar tidak mentransferkan penyakit kepada manusia. Jadi suatu hari nanti, babi pun mampu menyelamatkan manusia. 4. Kucing dengan kaki tanam. Pada umumnya, kucing yang memiliki kecacatan kaki dipasangi kaki buatan yang dapat dipasang dan dilepas. Namun, tidak untuk kucing yang satu ini yang bernama Oscar. Dilansir dari Popsky, ia merupakan kucing pertama di dunia yang menerima kaki buatan yang ditanam secara langsung di tulang mata kakinya. Sekilas memang terlihat mengerikan, namun nyatanya kaki tanam ini
lebih nyaman daripada kaki buatan yang dapat dilepas dan dipasang. Peneliti juga mengatakan bahwa setelah mendapatkan kaki barunya, Oscar dapat beraktivitas seperti layaknya kucing lain. 3. Sapi yang ramah lingkungan. Jika tadi ada sapi perah yang dimodifikasi untuk menghasilkan susu yang lebih bergizi dan tidak mengandung alergi, ini ada juga sapi yang dimodifikasi untuk ramah lingkungan. Tahukah kamu bahwa sapi dan hewan ternak lainnya berkontribusi besar pada pemanasan global? Hal ini terjadi karena gas metana yang terkandung dalam kotoran sapi adalah salah satu penyebab efek rumah kaca. Namun di sisi lain, peternakan sapi terus berkembang karena manusia membutuhkannya sebagai bahan pangan. Melihat daruratnya hal ini, peneliti dari University of Alberta memodifikasi sapi sehingga mereka tak mengeluarkan kotoran dan gas yang terlalu banyak di tahun 2009. Dan akhirnya terbukti, metana yang dihasilkan sapi modifikasi genetik tersebut 25% lebih sedikit daripada sapi biasa pada umumnya. 2. Spider goat atau si kambing laba-laba. Jikalau kita lihat, kambing ini biasa saja ya guys. Tapi, jangan salah sangka dulu, spider goat bukanlah laba-laba raksasa yang seukuran kambing. Kambing laba-laba ini merupakan hewan modifikasi yang diciptakan University of Wyoming tahun 2012 yang mampu memproduksi jaring laba-laba melalui susunya. Mungkin terdengar aneh ya guys, dan sekaligus mengerikan bagi kita. Namun, peneliti berargumen bahwa tujuan studi ini adalah agar manusia bisa mendapatkan manfaat dari jaring laba-laba yang merupakan salah satu material terkuat di dunia. Selama ini, kita tak bisa menggunakannya karena laba-laba hanya mampu memproduksi jaring untuk dirinya sendiri. Sedangkan dengan spider goat, si kambing tersebut mampu memproduksi 14 gram serat dari setiap liter susu yang dihasilkannya dalam sehari. Bagaimana ya guys menurut kalian? Dan yang pertama adalah tikus penghasil susu bayi. Tikus menghasilkan susu bayi? Wow, kok bisa? Gimana caranya ya? Seperti yang kita tahu, susu formula adalah alternatif ASI yang bisa diberikan untuk bayi yang baru lahir. Namun sayangnya, ada sejumlah protein yang tak ada di dalamnya sehingga susu tersebut tak bisa sepenuhnya diandalkan untuk menggantikan ASI. Alhasil, bayi yang mengonsumsinya cenderung lebih mudah sakit dan lemah. Berangkat dari masalah ini, peneliti asal Rusia mencoba membuat hewan modifikasi ilmiah yang bisa menghasilkan susu yang mirip dengan ASI. Hewan yang terpilih adalah seekor tikus. Sulit dibayangkan ya, peneliti memasukkan gen manusia ke dalam tikus agar mereka bisa menghasilkan susu. Dilansir dari National Institute of Health, mereka berencana untuk mencoba eksperimen ini kepada kambing dan sapi setelah mereka berhasil melakukan penelitiannya terhadap tikus. Nah itu dia guys, 7 hewan genetik yang sengaja diciptakan oleh manusia. Jika kalian suka dengan video Bonbon, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan kalian informasi seru guys. Thanks for watching, bye bye.